Saudaraku, selamat pagi. Selamat menikmati hari ini dan melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Seperti biasa, saya ingin menyampaikan renungan singkat pada pagi ini. Renungan saya beri tema mengisi masa transisi dengan tepat. Dan teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 12-14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku, yang saya maksud dengan masa transisi dalam tema ini adalah masa transisi antara kenaikan Kristus, di mana dulu mereka bertemu berinteraksi dengan Yesus, lalu sampai pada masa janji Yesus digenapi, yaitu turunnya Roh Kudus. Dalam masa itu, yang dalam catatan Alkitab adalah 10 hari lamanya, mereka mengisi dengan benar, mengisi waktu dan kegiatan mereka dengan benar di masa transisi itu. Jadi saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh mereka. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem, mentaati apa yang dikatakan Tuhan Yesus supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yaitu akan diberikan Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada mereka sehingga mereka bisa menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lalu pada masa penantian itu, saudara, masa transisi itu mereka menantikan dengan sangat tepat. Dikatakan mereka kembali lalu naik ke ruang atas tempat mereka menumpang, dan di sana mereka berdoa dengan tekun dan dengan sehati. Saudaraku, di saat-saat yang genting, di saat-saat yang rumit itu, mereka mengisi dengan tepat, yaitu mereka berdoa dengan tekun. Kata tekun itu berarti konstan, artinya tidak asal-asalan, tidak semaunya, tidak tergantung suasana hati, tetapi rela menahan diri, membayar harga dalam jangka waktu yang panjang, berdoa dengan segala kesungguhan. Itu namanya tekun. Walaupun tubuhnya lelah, walaupun fisiknya terbatas kekuatannya, tapi menahan diri, berdoa dengan tekun. Seperti 1 Tesalonika 5:17 berkata, tetaplah berdoa. Pray continually. Terus berdoa, memberi waktu, momentum itu, masa transisi itu diisi dengan doa. Doa dengan tekun. Lalu yang kedua, dikatakan oleh teks kita, mereka berdoa dengan sehati. Tentunya, saudaraku, ada banyak orang yang bersama-sama berdoa itu, tapi tujuannya sama, komitmennya sama, doanya sama, dengan penuh kepercayaan, menantikan janji Bapa, membangun relasi yang luar biasa dengan Tuhan Bapa di surga. Mereka berdoa dengan sehati, atau dengan kata lain, sepakat. Tuhan Yesus katakan kalau dua orang berdoa dengan sepakat dan meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. Matius 18 ayat 19. Jadi ada dua hal pada waktu mereka menantikan janji Tuhan itu. Mereka berdoa dengan tekun, dan yang kedua berdoa dengan sepakat, sehati. Dan saudaraku, saya kira ini teladan yang sangat baik untuk kita dalam hidup ini. Kadang-kala kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit, yang kadang-kala kita bahkan bingung apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil. Saudaraku, kita diteladani oleh para murid ini untuk selalu berdoa dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak menentu, dalam situasi yang kita ragu-ragu. Mari kita mengambil waktu berdoa dengan tekun, dan sekaligus berdoa dengan sehati, sepakat,
Kalau kita berkeluarga, bersepakatlah suami istri. Kalau perlu dengan anak-anak, bersepakat berdoa dengan segala ketekunan dan berdoa dengan segala kehati-hatian. Maka percayalah, Tuhan pasti memberikan solusi. Ini teladan indah bagaimana hidup ini diwarnai dengan doa. Dalam situasi yang tidak mudah, pasti solusi ditemukan. Tuhan memberi pertolongan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar dari murid-murid Yesus. Di saat mereka menanti janji Tuhan, mereka bertekun dalam doa dan bersehati, bersepakat bersama-sama. Sehingga momentum itu dilewati dan janji Tuhan digenapi. Ini juga keyakinan kami dalam hidup ini. Menolong setiap kami, Bapa Surgawi, supaya kami juga selalu punya kerinduan untuk berdoa secara konsan, berdoa dengan tekun. Tapi juga supaya kami dalam banyak hal dengan keluarga, bahkan sesama kami punya kesehatian, sehati sepikir dalam doa. Tuhan berkati kami hari ini ya Bapa, berkatilah negeri kami, berkatilah bangsa ini. Kami mendengar di sana masih ada berbagai ancaman yang mewarnai dunia kami, masih ada perang, ada krisis ini dan itu, ada perubahan cuaca yang mengkhawatirkan, juga ada bahkan cacar monyet yang mengerikan. Kami berdoa Tuhan berkati negeri kami, bangsa ini. Bapa, terima kasih. Berkati aktivitas kami semua hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudaraku.